Halo, nama saya Raina Putri Marista, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes golongan 3 Angkatan 2 kelompok A. Saya berprofesi sebagai apoteker yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Dr. H.A. Rotin Sulu Bandung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu Bandung merupakan rumah sakit khusus paru kelas A yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Berdiri sejak tahun 1935 dengan nama Sanatarium Solsana. Pada tahun 1978 berganti nama menjadi Rumah Sakit TB Paru Cipaganti. Tahun 2004 sampai sekarang berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu Bandung. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu Bandung terletak di Jalan Bukit Jarian nomor 40 Bandung. Visi menjadi rumah sakit paru dengan kualitas prima dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru pada tahun 2024. Misi rumah sakit 1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan keselamatan pasien. 2. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru. 3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit. 4. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru. Berikut merupakan struktur organisasi dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu Bandung, dipimpin oleh Direktur Utama dan Direktur Medik dan Keperawatan, serta Direktur SDM Keuangan dan Umum. Lalu, apa sih tugas apoteker di rumah sakit? Menurut Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 tentang jabatan fungsional apoteker, tugas apoteker yaitu melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Pengelolaan sedia farmasi meliputi dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Apoteker harus memastikan ketersediaan obat di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien, dan obat yang tersedia memenuhi standar mutunya. Maka, apoteker harus bisa memastikan obat tersebut diperoleh dari supplier yang resmi, melakukan penyimpanan obat yang sesuai, melakukan distribusi sesuai dengan kebutuhan, melakukan pemusnahan dan penarikan jika ada obat yang rusak dan kadaluarsa, serta melakukan pelaporan secara berkala. Apoteker harus menjamin obat yang diterima pasien terjamin mutunya dan mencapai efek terapi yang maksimal. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dan dispensing sediaan steril. Apoteker harus memastikan obat yang diterima pasien sudah sesuai dengan permintaan dokter. Berikut nama obat, jumlah, dosis dan aturan pakai, serta tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat atau medication error. Informasi obat yang diberikan harus jelas dan melakukan konseling obat bila dibutuhkan agar tercapai efek terapi yang maksimal dan menjamin keselamatan pasien. Selain tugas yang telah diuraikan, yang juga merupakan standar pelayanan yang harus dicapai, apoteker yang bertugas di instalasi farmasi sebagai penunjang harus bisa mencapai waktu tunggu farmasi yang optimal dan dapat tercapainya penyiapan perbekalan farmasi pelayanan invasi paru dengan tepat waktu. Tugas dan peranan apoteker yang telah dijabarkan dapat menunjang untuk tercapainya visi misi rumah sakit. Setelah mempelajari Smart ASN dan Manajemen ASN,
Saya menyadari sebagai apoteker, saya harus dapat berinovasi dan beradaptasi dengan era digital saat ini. Memanfaatkan teknologi dengan bijak dengan menerapkan 4 pilar, yaitu etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. Selain itu, saya juga harus memahami fungsi dari ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ini akan saya terapkan dalam pekerjaan saya sebagai apoteker sehingga dapat melayani pasien dengan lebih optimal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.